Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rizky SSTMKM. Saya merupakan salah satu dosen pada jurusan promosi kesehatan, program studi sarjana terapan promosi kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Paparan ini saya buat sebagai bukti unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah videografis, di mana mata kuliah videografis merupakan mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan yang telah ditempuh mahasiswa di semester sebelumnya. Mata kuliah videografis termasuk dalam mata kuliah wajib pada semester 6 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah videografis ini yang pertama, mampu menguasai konsep teori videografis dalam bidang promosi kesehatan mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi dengan penerapan siklus pemecahan masalah dilandasi dengan nilai, norma, etika akademik, dan etika profesi promosi kesehatan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan videografis dalam bidang promosi kesehatan melalui implementasi praproduksi, produksi, dan pasca produksi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Pembelajaran akan berlangsung secara tatap muka selama 14 hari pertemuan di luar UTS dan UAS. Untuk mempermudah penyampaian materi kepada mahasiswa selama perkuliahan, mahasiswa diberikan referensi textbook yang berhubungan dengan dasar-dasar videografis dan cara penggunaan peralatan videografis. Materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah videografis ini yang pertama, memahami dasar-dasar videografis. Yang kedua, memahami tata cahaya. Yang ketiga, memahami tata suara. Yang keempat, menyusun skrip dan storyboard. Yang kelima, memahami sinematografi. Yang keenam, memahami editing, audio dan video. Yang ketujuh, memahami point of view. Yang kedelapan, memahami rendering. Metode pembelajaran yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran videografis ini menggunakan pendekatan student based learning, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Di samping itu menggunakan pendekatan problem based learning, di mana mahasiswa diberikan kasus untuk didiskusikan dengan membuat video sesuai dengan kebutuhan sasaran. Platform yang digunakan dalam interaksi dosen dengan mahasiswa diantaranya menggunakan Zoom Meeting dan Locker Studio. Untuk kegiatan praktikum di laboratorium menggunakan Skill Lab. Dengan berbagai macam metode pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai materi dari materi perkuliahan videografis. Capaian perkuliahan dilihat dengan evaluasi objektif dengan setiap unsur penilaian yang terdiri dari tugas 30%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, ujian praktikum 30%, penilaian harian 50%, penugasan laporan 20%. Hasil praktikum videografis berupa laporan praktikum serta media yang dipublikasikan di channel YouTube Media Promosi Kesehatan Politeknik Kemenkes Bandung dan Instagram Laboratorium Jurusan Promosi Kesehatan Politeknik Kemenkes Bandung. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah videografis untuk mahasiswa jurusan Promosi Kesehatan Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Sebagai penutup, berikut saya tampilkan
cuplikan proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar mata kuliah videografi, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Oke ya. Sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah videografi ini adalah mata kuliah yang unggulannya dari Prodi Promosi Kesehatan, di mana diharapkannya mahasiswa ini bisa membuat sebuah video edukasi ya bagi masyarakat. Bagaimana video itu menarik bagi masyarakat. Nah, sebelumnya ada yang pernah mendengar atau belajar tentang videografi ini? Videografi? Belum. Menurut Anda videografi itu apa? Suatu konten edukasi, Pak. Suatu konten edukasi. Ada lagi? Videografi. Teknik pengambilan gambar. Video. Oke, video. Terus apa lagi? Komponen-komponen video. Oke. Anda pernah mendengar fotografi? Oke, kalau foto apa? Oh ya, fotografi apa fotografi? Teknik pengambil gambar. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Bedanya apa antara fotografi dengan videografi? Yang satu foto, yang satu video. Oke, ya. Kalau fotografi itu kita menggambar dengan cahaya. Tapi kalau videografi? Gerakan cahaya. Oke, ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini videografi, ya. Nah, videografi itu apa, gitu ya? Jadi videografi itu media apa itu? Ada yang bisa baca? Dibacakan? Oke, jadi ini media yang merekam suatu momen kejadian. Jadi kita merekam momen kejadian ya dalam bentuknya video. Nah, ini video. Ada juga yang namanya sinematografi. Bedanya apa antara video dengan sinematografi? Kalau sinema itu diedit, ya ada proses editingnya. Tapi kalau video, Anda merekam sebuah momen. Jadi momen saja direkam tanpa ada editan. Nah, itu Anda pakai HP kan bisa ya? Video, nah seperti itu ya. Jadi itu yang namanya videografi, videografi. Oke ya. Nah, seperti ini. Bagaimana kita membuat sebuah video yang menarik? Ya, kita kan namanya jurusan promosi kesehatan harus bisa membuat video atau konten. Nah, apa itu yang harus kita lihat? Pencahayaan. Anda pernah melihat sebuah video bagus tapi pencahayaannya kurang? Pernah. Contohnya Anda mau ngambil momen di sunrise atau apa, sunset dan lain, cahayanya kurang. Momennya bagus, tapi pada waktu Anda mengambil gambar kurang, akhirnya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi kita harus lihat pencahayaan. Oke ya. Ada lagi yang Anda pemandangannya bagus, ternyata tidak fokus, hasilnya nggak bisa, tidak sesuai dengan harapannya, ya. Terus apa lagi nih? Stabil itu yang seperti apa stabil? Videonya bergerak-gerak, tapi kalau kita pakai alat yang lain gerak-gerak nggak masalah? Tidak gemetar. Gemetar, tergemper. Terus bagaimana? Jadi apa? Stabil itu jadi Anda harus mengambil gambarnya sesuai dengan fokusnya apa. Jadi misalkan Anda fokus pada suatu kamera ini, Anda ambil tepat di gambar ini. Jangan fokusnya ada di sini, Anda gini fokus ya. Jadi harus stabil posisinya, gitu ya. Terus ada cukup durasi. Apa itu cukup durasi? Videonya tidak terlalu lama, tidak terlalu pendek. Kata siapa?
Tergantung. Ya, jadi itu yang namanya Anda belajar di promosi kesehatan, Anda harus cukup durasinya. Durasinya itu apa? Video ini untuk edukasi siapa? Sekarang lagi trennya video apa? Ada TikTok, ada apa lagi? Reels. Durasinya berapa menit? Ada nggak yang TikTok durasinya sampai 1 jam? Enggak. Nah, itu yang memang sudah ada sasarannya, sudah ada pasarnya sendiri. Anda mau membuat video dalam bentuk Reels, berarti minimal maksimal harus berapa menit? 3 menit. Anda harus bikin videonya seperti apa? Jenisnya landscape atau potret. Kalau di TikTok apa? Landscape atau potret? Potret itu yang seperti apa? Berdiri. Kalau landscape? Tidur persegi panjang, gitu ya. Oke, jadi ini Anda dalam membuat sebuah konten, ya, Anda harus ada 4 ini. Apa? Bisa diulang lagi? Ya. Oke, sip. Jadi Anda silakan ingat-ingat ini dalam sebuah pembuatan sebuah video yang layak, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang pernah belajar tentang ini? Komposisi? Ada yang mau berpendapat tentang gambar satu ini? Gambar yang ini nih. Gambar apa ini? Gambar apa? Terlihat nggak? Terlihat. Ada yang mau berpendapat dari gambar ini apa yang bisa disampaikan? Oke, kalau kita belajar tentang fotografi, biarkan foto yang berbicara. Jangan sampai saat Anda membuat foto seperti ini, Anda dikasih tulisan di sininya. Ya, tulisannya apa ya di sini? Seorang nenek gitu ya, bungkuk berjalan ke depan, gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana? Ada yang bisa sampaikan di sini? Gambar apa ini? Nah, ini namanya komposisi ya. Ada point of interestnya. Ini dibagi ada 9. Ya, 9. Ini ada titik-titik yang Anda harus ingat di sini. Ya, ada grillnya ya. Kalau di kamera ada ya, di layarnya. Kalau kamera yang DSLR, ya DSLR ya, bukan SLR. Kalau SLR bisa juga ada, tapi di viewfindernya. Di viewfinder tuh yang ini. Ya, viewfinder tuh yang di sini. Viewfinder. Untuk melihat, itu ada garis-garisnya, kita bisa melihat. Nah, ini komposisi itu ada di sini. Jadi Anda ingat ada 4 titik ini. Ini yang bisa saja membandingkan bahwa sini nenek bungkuk ini ya, ini tingginya itu tidak melebihi dari roda atau tidak melebihi dari si sapi. Seperti itu. Jadi mau memperlihatkan, membandingkan. Pengen tahu bahwa orang itu tingginya cuma setengah roda pedati. Atau tinggi setinggi roda pedati, seperti itu ya. Itu salah satunya. Jadi jangan sampai Anda dituliskan di sini kalimatnya. Oke, kalau yang ini apa? Ada yang mau berpendapat? Ayo acungkan tangannya. Yang ini apa? Gambar apa ini? Mercusuar. Yang di sini apa? Apa? Lantai. Apa namanya? Pantai ya. Ini pantai. Jadi ini melihat kalau mercusuar adanya di mana sih? Pantai, gitu ya. Karena ini untuk memonitor ya perjalanan kapal laut ataupun apa ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa posisi si mercusuar ini ada di pinggir pantai dengan jarak sekian meter dari bibir pantainya. Seperti itu. Jadi kita nggak usah memperlihatkan, menuliskan jaraknya sekian tuh nggak usah, gitu ya. Terus ini apa? Sunset. Bagaimana cara ini? Bahwa dia tuh sedang ada di gunung, bukan? Nah, makanya ini diperjelas ada pantainya di depannya, seperti itu. Jadi itu. Terus ini orang sedang menelepon di pinggir atau di stasiun, seperti itu. Jadi Anda coba membuat suatu video, Anda ingat dengan titik 4 ini atau 9 kotak ini. Jangan Anda posisikan, kalau misalkan foto close up, di mana posisinya? Anda mau ngambil close up, di mana posisinya close up? Anda pernah foto close up? Pas foto pernah? Di mana posisinya? Apakah di sini kepalanya? Di mana? Nah, itu. Jadi posisinya pasti ada di tengah sini.
matanya pasti biasanya ada di titik ini, gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya untuk komposisi 6 elemen penting yang menyusun komposisi elemen, yaitu garis, bentuk, tekstur, dan warna. Oke ya. Jadi ini Anda ingat juga di sini ada garisnya, bentuknya dilihat seperti ini, teksturnya seperti apa, gelap terangnya, ruang dan warna. Oke ya. Nah, selanjutnya ini yang Anda harus perhatikan dalam sebuah videografi, ya. Di sini ada kamera, ya. Ini namanya kamera. Di sini ada yang namanya camcorder, ya. Ini hanya untuk membuat video. Tapi kalau yang ini Anda bisa memotret dan membuat video, gitu ya. Nah, dalam sebuah video Anda ingat yang ini. Ada yang namanya sudut pandang. Ya, sudut pandang ini fungsinya Anda bisa membuat gambaran bahwa kamera itu sebagai mata Anda. Jadi penonton itu ya kamera, Anda itu sebagai kamera, ada di mata Anda itu ada di kamera ini. Ya, posisinya di mana? Nah, ini namanya kalau misalnya Anda mau membuat sebuah film atau video yang memang ada kayak interaksi, Anda gunakan yang ini nih, normal angle. Jadi ini apa artinya? Sudut pandang yang mengambil gambar sejajar dengan searah mata objek. Jadi kamera itu ada di sejajar, ya. Jadi misalkan ini kameranya, ada yang boleh berdiri di sini. Kita coba praktekkan. Ayo, silakan berdiri, nih, sini. Ya. Jadi kalau misal ini objeknya, nah kamera itu ada di posisi seperti ini, sejajar dengan mata, bukan posisi di bawah seperti ini atau misalkan di atas, itu enggak, tapi sejajar dengan mata. Jadi seakan-akan penonton itu ada di kamera ini, gitu ya. Oke, terima kasih, gitu ya. Nah itu yang namanya normal angle. Anda sering melakukan, tapi nanti saat Anda sudah tahu mata kuliah ini, harapannya Anda jangan posisi kameranya sejajar dong. Anda normal angle. Otomatis si kameramen akan mengambil posisi normal. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup. Oke, ya. Ada yang nomor 2, height angle. Ini buat apa? Posisi kamera ada di atas objek. Biasanya untuk memperjelas bahwa si objek itu sedang melakukan apa. Kalau ini contohnya sedang mengetik, sedang membuka kado ataupun kertas, gitu ya. Kalau misalkan gini, ada mahasiswa yang sedang menulis atau membuka smartphone, Anda bisa melihat dari sini. Jadi aktivitasnya si objek itu terlihat. Sedang apa sih objek itu? Di sini ada objeknya, ya, sedang menulis, mengetik, gitu ya. Jadi memang seakan-akan ya kita mau berjelas bahwa si objek ini sedang mengetik, gitu ya. Itu yang namanya high angle, gitu ya. Ya, jadi nanti pada waktu Anda membuat video edukasi, Anda bisa posisikan yang seperti ini. Anda sudah tahu, jangan sampai Anda videonya dikasih kalimat di bawahnya atau di sampingnya. Orang sedang mengetik. Ada juga yang 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya, ya. 2 tahun, kalau Anda sering nonton sinetron, 2 tahun kemudian, gitu ya. Bagaimana Anda menggambarkan bahwa 2 tahun kemudian itu digambarkan dengan apa? Gitu. Oke. Ya, ini ada yang low angle. Itu dari mana? Oke, posisi kamera lebih rendah dari objek. Ini, misalkan Anda mau mengucapkan ucapan syukur dan lain-lain, Anda bisa objeknya ada di depan sini, Anda di bawah. Ya, jadi posisinya Anda bisa sejajar di dada, gitu ya. Ambil aja maksimalnya di dada, itu ke bawah lagi. Nah, biasanya si low angle ini juga menjelaskan Anda sedang berada di mana. Biasanya ada di posisi awal video. Ya, biasanya posisi awal video itu biasanya ambil kayak gini. Anda ambil dulu posisinya, Anda sedang menjelaskan bahwa saya sedang berada di alam.
ataupun alam yang luas ataupun pantai, dan Anda bisa gunakan yang seperti ini dulu. Ya, Anda membuat seperti itu enggak? Ya, tanpa tidak sadar sekarang banyak di media sosial video yang diupload dengan posisi yang seperti itu. Langsung ya gitu kan, ada yang terakhirnya kan ke atas atau ke bawah gitu ya ada. Nah, ini salah satunya namanya low angle. Gitu ya. Kan udah terakhir video atas ya, menceritakan posisi saya sedang di mana. Harusnya seperti ini ya. Oke. Cukup ya yang ini? Oke ya. Jadi mana tadi? Oke. Kita coba lagi yang top angle. Ya, top angle itu posisinya ada di atas kepala, ya, ada di atas kepala objek atau di atas, posisi di atas kepala. Ini contohnya, ya. Ini biasanya pakai apa? Drone, ya. Jadi ini pakainya drone. Anda nanti untuk prakteknya kita juga akan belajar mengenai menerbangkan drone. Jadi kita mengoperasionalkan drone itu seperti apa? Kita akan belajar seperti itu ya. Nah, ini ada juga kalau misalnya Anda di mana? Di konser biasanya ada ya? Yang pakai besi panjang gitu ya. Nah, itu salah satu juga namanya top angle. Cuma posisinya nggak pakai drone. Pakainya apa namanya? Tahu? Tidak tahu? Nanti setelah ini kita ada alat-alatnya ada ya. Kita lihat alat-alatnya. Oke ya, ini posisi kamera seperti ini. Nah, ada yang seperti ini, bottom angle, yang sukanya camping-camping gitu ya. Nah, ini ada di posisi di bawah samping, rada ke samping ya. Jadi ini posisi kamera di bawah dari objek. Namanya apa? Bottom angle. Oke ya. Jadi seperti itu. Ini namanya bottom angle. Nah, ada lagi oke. Tadi apa? Tadi itu sudut pandang ya, sudut pandangnya itu. Nah, ini ada yang sudut pandang dibagi dua, ya dibagi dua. Ada subjektif, kamera angle. Ini posisinya Anda tuh seakan-akan memang di depan si objek. Contohnya misalnya Anda mau salaman dengan objek. Jadi si kamera posisinya ada di sini, ya. Anda buka pintu. Kalau enggak, Anda salaman. Jadi kamera itu ada di sini. Jadi kita melihatkan bahwa Anda sedang salaman. Atau kalau enggak kayak gini Anda sedang ngetik. Itu bisa ya. Ini subjektif ya. Subjektif apa? Kamera angle. Nah, ini jadi orang mau masuk biasanya video profil yang mau menjelaskan gedung ya atau perusahaan, pelayanannya bagaimana, ini seperti ini ya. Ini, jadi kamera diletakkan di tempat seorang karakter tokoh. Jadi karakter tokoh. Kalau sekarang mah ada ya kamera yang kecil, bisa disimpan di kepala. Nah, kalau misalnya Anda tidak bisa ya Anda gunakan seperti ini dengan cara seperti tekniknya, gitu ya. Terus ada lagi yang objektif, ya tadi subjektif ya. Sekarang objektif. Objektif yang seperti apa? Kamera merekam peristiwa apa? Adegan seperti apa adanya. Jadi memang kamera itu ada posisi diem aja, terus kita merekam semuanya. Adegannya seperti apa aja, itu kita rekam di sini. Jadi tidak ada yang namanya zoom in, zoom out. Jadi kamera itu fix aja, diem, gitu ya. Tapi Anda harus melihatkan bahwa tadi komposisi. Lihat posisinya di mana? Ini di tengah. Ini di mana? Tengah. Ya, ada juga yang video. Mau gerakannya apapun, tetap nanti si objek itu ada di tengah. Mau geser kemana, tetap aja pada waktu dia berbicara ke tengah. Misalkan kita jalan, gini, tetap aja ke tengah. Kita geser lagi, dia ke tengah. Udah gitu. Jadi mau apapun, ini objektif kamera biasanya ada yang ngambil tekniknya seperti ke tengah semua, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita coba untuk mengevaluasinya. Tadi dari mata kuliah videografi kita belajar tentang apa saja? Sudut pandang sama oke, ada sudut pandang dan bidang pandang. Kalau sudut pandang yang seperti apa? Angle-nya, angle dari kamera. Kalau bidang pandang? Objek pengambilannya. Oke, kalau dari segi kamera tadi
movement apa aja? Fill up, fill down, terus ya, dolly, terus oke ya. Nanti untuk praktikumnya, untuk tugas hari ini, Anda akan saya kirimkan Google Form. Terus nanti Anda bisa melihat secara langsung hasil karya Anda langsung terlihat di websitenya. Namanya Locker Studio. Jadi Anda upload file, nanti nama Anda ada di situ dan file Anda ada bisa di situ. Jadi semua orang bisa melihat hasil dari tugas Anda, ya. Jadi nanti Anda silakan booking laboratorium, pinjam alat-alat yang digunakan seperti kamera, nanti dibagi per kelompok 5 orang. Silakan Anda satu kelompok mempraktekkan membuat sebuah video dengan teknik yang sudah tadi disampaikan, ya. Jadi ada sudut pandang, bidang pandang dan teknik dalam pengambilan gambarnya. Silakan Anda ikuti, praktekkan. Nah, nanti laporan hasil videonya silakan Anda upload di Google Form yang nanti saya sampaikan, ya. Oke ya. Untuk tadi tugasnya sudah. Nah, sekarang Anda bisa melihat materi yang tadi saya sampaikan. Anda silakan download di sini ya. Anda silakan bisa buka smartphone-nya. Silakan Anda scan barcode yang ada di layar monitor ini. Oke, sudah? Oke, ya. Itu sebagai nanti bahan Anda praktikum, Anda bisa baca-baca. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.